Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Supriyanto, JKP angkatan 11 Kabupaten Blora, asal dari instansi yaitu SDN 1 Karangtalun. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif, yaitu modul 1.4 koneksi antar materi. Meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran di paket modul 1 dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah dipelajari, kemudian membuat sebuah kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti. Disiplin positif. Sebagai guru atau pamong, saya menuntun siswa untuk mempunyai perilaku tanggung jawab berdasarkan tindakan atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian, motivasi perilaku hukuman dan penghargaan. Saya menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol. Saya berada pada posisi kontrol manajer yang bertanya dan membuat kesepakatan kelas bila murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, bukan menuduh, memberi hukuman, atau sebagai teman yang membiarkan murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Keyakinan sekolah atau kelas. Saya membuat keyakinan atau prinsip-prinsip bersama di antara para murid atau kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang mereka sepakati bersama. Segitiga restitusi. Saya menerapkan segitiga restitusi saat memecahkan permasalahan atau kasus pada siswa saya. Di antaranya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara terdapat pandangan bahwa sekolah pada dasarnya adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan pembentukan karakter positif. Kemudian dalam membangun budaya positif di sekolah harus sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya. Keterkaitan materi budaya positif dengan nilai dan guru atau peran guru penggerak. Dengan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru harus mampu memaksimalkan potensinya dalam mengembangkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah harus sesuai dengan salah satu nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak sangatlah mendukung terciptanya budaya positif di sekolah. Perumusan visi sekolah yang berbudaya positif dapat dilakukan melalui penerapan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Nah, diantaranya dalam budaya positif berisi nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sesuai filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dirumuskan dalam visi sekolah impian, sehingga kita sebagai pendidik akan mampu menghasilkan generasi emas dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Beranggapan bahwa disiplin positif sebelumnya yaitu sangat erat hubungannya dengan tata tertib, peraturan, dan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman, justru menjadi salah satu alternatif terakhir kalau bisa atau digunakan tidak sama sekali. Kemudian teori kontrol. Dr. William Glasser menyatakan kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi hanya kita yang dapat mengontrol diri kita.
Selanjutnya, pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini. Teori motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada beberapa, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran. Hukuman yang diberikan biasa berupa fisik maupun psikis. Penghargaan ini merupakan hadiah, penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadikan lebih giat lagi usahanya. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini ada beberapa, yaitu posisi kontrol guru, ya, kemudian penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Diharapkan ini setelah mempelajari modul ini mampu menjalankan posisi kontrol manajer. Adapun juga untuk kebutuhan dasar manusia, dengan pemahaman konsep 5 kebutuhan dasar kita dapat mengarahkan murid untuk mencari cara positif memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita dapat membimbing murid menemukan solusi atas permasalahan sendiri, karena ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. 5 kebutuhan dasar itu diantaranya bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, keyakinan kelas ini jauh lebih baik daripada peraturan kelas. Murid akan lebih tergerak untuk melakukan keyakinan kelas daripada hanya melakukan peraturan. Dan keyakinan kelas dibentuk bersama-sama oleh murid. Sangat penting untuk membentuk keyakinan kelas dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Langkah-langkahnya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan saya, bahwa tidak ada korelasi antara hukuman dengan disiplin, bahwa adanya korelasi antara pemenuhan kebutuhan manusia dengan dasar pembentukan disiplin positif melalui keyakinan kelas. Yang ketiga, bahwa sebagai guru kita harus melakoni posisi kontrol manajer. Dan yang terakhir, dalam menyelesaikan kasus siswa, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini. 1. Menciptakan budaya positif. Saya harus memahami beberapa konsep inti, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, semula saya meyakini bahwa dengan hukuman siswa menjadi disiplin. Ternyata hal itu salah. Hukuman tidak akan membuat disiplin, justru akan memberi dampak negatif bagi siswa. Misalnya menjadi marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Yang ketiga, saya menyadari adanya korelasi antara pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan pembentukan disiplin positif melalui keyakinan kelas. Apabila keyakinan kelas dibuat berdasarkan kebutuhan siswa, akan melaksanakan dengan maksimal. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini. Semula saya menjalankan posisi kontrol sebagai pemuat rasa bersalah. Ternyata hal itu akan membuat siswa merasa rendah diri. Yang benar adalah sebagai guru kita harus menjalankan posisi kontrol manajer, sehingga siswa dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dalam menyelesaikan kasus siswa, kita bisa menggunakan segitiga restitusi, ya, hanya melakukan salah satu langkah, yakni validasi tindakan yang salah. Ternyata hal itu juga kurang benar, namun melaksanakan ketiga langkah
dalam segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Dalam menerapkan disiplin positif, siswa saya menjadi lebih bertanggung jawab dalam bertindak. Dalam membuat keyakinan kelas, siswa saya sangat antusias, kemudian menyampaikan ide, lambat laun pelanggaran di kelas saya semakin berkurang. Siswa diarahkan untuk bisa menyelesaikan masalah dan diberi kebebasan mengemukakan pendapat atau alasan. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, ketika saya dan siswa saya menerapkan budaya positif serta melihat respon siswa saya yang sangat antusias, saya merasa senang dan bertambah yakin bahwa penerapan budaya positif bisa mengarahkan siswa dalam pembentukan profil pelajar baik. Menurut saya, pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut hal yang baik dan hal yang perlu diperbaiki. Hal yang sudah baik adalah semangat dan antusiasme siswa dalam menerapkan budaya positif. Selain itu, disiplin positif dan keyakinan kelas sudah terlaksana dengan berpihak pada murid. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebagai manajer yang perlu masih diperkuat. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering dipakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Nah, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah membuat orang merasa bersalah. Ternyata dengan perlakuan seperti itu akan membuat siswa menyembunyikan kesalahan, menyangkal, berbohong, bahkan menjadikan siswa rendah diri. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai merubah posisi kontrol saya menjadi manajer. Dengan hal ini akan bisa menguatkan pribadi siswa. Selain itu, siswa bisa mengevaluasi diri, yakni bagaimana cara memperbaiki diri. Perbedaan yang saya rasakan adalah siswa saya secara sadar lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan selanjutnya, saya belum pernah melaksanakan segitiga restitusi secara utuh. Saya hanya melaksanakan pada tahap validitas tindakan yang salah. Salah satu murid di kelas saya ada yang tidak mengerjakan PR. Saya tidak serta memberi hukuman kepadanya, tetapi saya mengajukan beberapa pertanyaan seperti, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Semalam kamu melakukan apa saja? Apa kamu kesulitan mengerjakan PR? Kemudian, saya sering mendapatkan cerita bahwa masih ada siswa yang berkata kotor saat di lingkungan rumah. Dari sini saya menyimpulkan bahwa budaya positif masih hanya berlangsung saat di sekolah saja. Oleh karena itu, hal penting yang masih ingin saya pelajari adalah kolaborasi antara sekolah dengan orang tua dalam mengembangkan budaya positif. Apabila hal ini ditanamkan di rumah dan di sekolah, maka akan terlaksana budaya positif ini dengan maksimal. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.